Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV, menemani istirahat malam Anda, kami hadir talk show pada hari ini di edisi Rabu 16 Oktober 2019 bersama saya Indah Rasikasari. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai tema kita hari ini, yaitu membumikan kota layak anak di Provinsi Aceh. Seperti yang kita tahu bersama, kota layak anak merupakan inisiasi dari Presiden Joko Widodo yang kemudian ingin menjadikan Indonesia sebagai negeri layak anak itu di tahun 2030. Seperti apa kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang sudah dilakukan khususnya di Aceh dan Provinsi Aceh. Di studio Aceh TV sudah hadir 2 narasumber yang akan berbicara banyak dan berbagi dengan kita. Saya perkenalkan satu persatu, ada saya panggil Kak aja ya, biar lebih akrab ya Kak ya. Kak Rizda Zuraida SE, beliau merupakan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Dan juga di sebelahnya Kak Rizda ada Kak Siti Maisarah SE ya Kak ya. Yeah. Beliau merupakan fasilitator Kota Layak Anak Provinsi Aceh. Nah di malam hari ini Kak kita akan membahas mengenai Kota Layak Anak, seperti apa kegiatannya dan penerapannya di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh khususnya. Tapi untuk lebih mengingat kita kembali, apa kemudian dasar hukum dan mandat untuk membumikan kota layak anak di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh sendiri Kak? Silahkan. Boleh dari Kak Ibu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan kalian, kota layak anak ini adalah merupakan suatu konsep ya, pendekatan bagaimana membangun sistem pembangunan yang berbasis hak anak, dan ini merupakan salah satu dari sekian banyak program-program yang menurut kami ya itu sangat menarik ya, karena pendekatannya itu bukan cuma untuk satu kelompok sasaran, tapi dia secara komprehensif sehingga itu juga bisa berdampak positif baik bagi anak, keluarga, masyarakat, laki-laki, perempuan, termasuk pada kelompok rentan. Nah, kalau ditanya dasar hukumnya memang secara ini ya, untuk Indonesia sendiri itu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1990 itu tentang pengesahan kompensi hak anak. Jadi dari kompensi hak anak itu diturunkan, diratifikasi dan secara internasional tadinya. Kemudian seluruh negara-negara berkomitmen untuk menyelenggarakan ya, mengimplementasikan. Salah satunya adalah Indonesia. Dan Indonesia juga kemudian menurunkan dalam bentuk undang-undang. Nah, dalam undang-undang ini juga diturunkan ada banyak berbagai kebijakan, peraturan menteri ya. Dan ada yang nomor 11, 12, 14 itu bagaimana mengembangkan kota layak anak sampai di kabupaten kota maupun sampai di provinsi. Nah, untuk Provinsi Aceh juga salah satu provinsi yang juga punya komitmen ya, bagaimana bersama juga visi misinya pemerintahan Aceh itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan kehidupan anak. Jadi itu juga dasarnya juga cukup kuat ya, bagaimana komitmen ini juga dikembangkan baik di tingkat level provinsi maupun di kabupaten kota, seperti itu diharapkan. Oke, bicara waktu kapan kita di provinsi sendiri mulai kita berkomitmen untuk menjadikan Provinsi Aceh sebagai provinsi layak anak? Iya, sebenarnya gaungnya ini kalau lihat dari peraturan menterinya itu udah jauh-jauh hari ya, dari tahun 2000. Misalnya seperti keputusan peraturan menteri itu dikeluarkan 2010. Bahkan 2000-nya aja itu 2009 itu sudah mulai dikembangkan gitu ya. Di Aceh sendiri mungkin waktu itu lebih banyak sifatnya ke tahap persiapan. Jadi seperti sosialisasi, tapi belum terlalu ya, mungkin kalau kita lihat perkembangannya sampai sekarang itu progresnya cukup baik, luar biasa ya. Signifikan ya kan? Signifikan. Jadi sekarang ini banyak kabupaten kota yang
sudah bahkan mendapatkan penghargaan gitu ya. Dan mulainya itu malah dari 2010, 2011, ada kan bahkan ada yang memulai dari 2013 misal. Jadi setiap kabupaten kota itu berbeda-beda untuk tahapan proses pengembangannya. Bagaimana untuk Kota Banda Aceh, Kak Resdani? Oh ya, kalau untuk Kota Banda Aceh, inisiasinya itu sudah dimulai sekitar 2013-2014. Nah, waktu itu masih dibantu, memang masih disupport oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi waktu itu memang kementerian langsung datang ke Banda Aceh untuk kemudian membantu pemerintah Kota Banda Aceh mengembangkan kota layak anak di Kota Banda Aceh. Nah, dari 2013, 2014 itu tadi seperti disampaikan Kak Imai, kita mulai dengan tahapan persiapan sosialisasi ke banyak pihak seperti itu agar kota layak anak ini, kebijakan kota layak anak ini mulai dikenal seperti itu. Ya memang tidak mudah ya namanya memperkenalkan sebuah kebijakan yang baru seperti itu. Persiapannya gimana nih Kak? Udah diceritain kita di waktu itu awalnya kan gini ya konsepnya. Kota itu dikatakan dia layak anak ketika gampungnya layak anak. Kemudian dari tingkat gampung dari tingkat ya, gampung. Kalau kota karena kecamatannya layak anak. Kecamatan itu layak anak karena gampung-gampungnya itu sudah layak anak juga. Nah, jadi kita memulainya itu dari level yang bawah. Seperti itu. Memperkenalkan konsep kota layak anak dimulai dari tingkat gampung kepada masyarakat dan aparatur gampung, juga kepada kelompok anak seperti itu. Nah, ini kita berjalannya 2014-2015. Kemudian di 2016 dan 2017 kita mulai memperkuat, memikirkan bahwa ini akan berjalan lebih maksimal, lebih efektif jika ada regulasi di tingkat lokal. Tadi kan yang disampaikan Kak Imai ada dari undang-undang, peraturan menteri dan seterusnya. Nah, kemudian di Kota Banda Aceh diperkuat lagi dengan peraturan wali kota. Itu memang khusus berbicara bagaimana pengembangan Banda Aceh menuju kota layak anak seperti itu. Berarti memang dari mulai KHA tadi dari konvensi hak anak tadi. Itu dari internasional regulasinya, kemudian nasional tadi ada kemudian inisiasi dari pemerintah sendiri untuk kota layak anak 2030 dan juga memang sampai ke peraturan wali kotanya. Seperti apa Kak posisinya saat ini? Apakah kemudian sudah berjalan untuk Kota Banda Aceh sendiri? Apakah kemudian seperti apa? Saat ini? Semenjak diinisiasinya itu progresnya kan terus berjalan ya, terus berjalan, malah di 2014 itu sudah ada apresiasi dari pemerintah pusat untuk Kota Banda Aceh terkait dengan hak sipil dan kebebasan, yang itu dalam bentuk pemberian penghargaan atas inisiasi pemerintah Kota Banda Aceh memberikan akte secara gratis waktu itu. Jadi semua anak mendapatkan akte secara gratis. Salah satunya itu adalah salah satu hak dasar anak. Nah, itu diapresiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan waktu itu untuk pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, terus semakin ke sini kita terus semakin mencoba memperluas jangkauan pemenuhan hak anak dan upaya perlindungan anak ini ke semua sektor yang berkaitan dengan upaya-upaya pemenuhan hak anak seperti itu ya. Nah, di 2017 kita memperkuat lagi gampung tadi. Kalau tadi di 2015 kita hanya melakukan sosialisasi, di 2017 kita sudah mulai memperkuat tim di gampung. Jadi ada namanya gugus tugas atau kelompok kerja yang mengawal bagaimana gampung itu menjadi gampung yang layak anak. Nah, ini mulai dilatih mereka bagaimana peran mereka di gampung itu terkait dengan upaya pemenuhan anak. Jadi mereka bekerja sesuai dengan perannya. Bidan desa, tuhapet, tengku imum, ibu PKK, semuanya ikut terlibat sesuai dengan perannya masing-masing. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan agar anak-anak ini terpenuhi haknya dan terlindungi. Seperti itu. Bicara gampung Kak, seperti apa kemudian indikatornya? Gampung A itu gampung layak anak. Itu seperti apa Kak? Inisiasi. Iya, kalau indikatornya, kalau kita bicara indikator, kita tetap mengikuti indikator secara keseluruhan gitu ya. Untuk Kabupaten Kota Layak Anak itu punya 24 indikator. Nah, kemudian itu kan skupnya kabupaten kota ya. Nah, ketika bicara gampung, kita menurunkan indikator itu di level gampung. Nah, jadi 24 indikator itu semuanya harus terpenuhi oleh gampung. Nah, untuk sementara Banda Aceh ini di dalam perjalanannya tadinya tidak melihat misalnya mana gampung yang sudah banyak nih terpenuhi indikatornya. Kita tidak melihat ke arah situ dulu, tapi kita lebih utamakan komitmen dari aparatur gampungnya. Nah, kalau walaupun misalnya ini gampungnya sudah masih banyak yang harus dibenahi, tapi kalau
komitmen dari aparatur Gampungnya ini baik, insya Allah ini programnya akan berjalan dengan baik juga Baik, gitu. ya, Iya. ya. Kak Imai, silahkan Iya. Kak tambahan atau mungkin seperti apa posisi mungkin boleh Kak boleh diminum dulu sambilan santai aja ya Kak. Memang kita bicara Kota Layak Anak karena memang juga seperti tadi ya Kak, jadi semua stakeholder baik dari pemerintah, masyarakat sampai ke tadi kelompok rentan juga Iya. masuk ya Kak. Kalau untuk posisi di provinsi sendiri bagaimana Kak? Iya, proses tahapannya itu sama ya untuk di provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau tadi untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak itu ada yang 24 indikator itu ada dalam gelondongan besar yang namanya 5 klaster. 5 klaster. Nah, jadi klaster bicara tentang sipil dan kebebasan. Jadi memastikan bahwa semua anak Aceh, kalau Banda Aceh berarti semua anak Banda Aceh itu mendapat akte kelahiran gitu. Jadi persentase jumlah anak kemudian dikaitkan dengan memiliki akte kelahiran, termasuk sekarang dengan kartu identitas Iya, anak. KIA ya. Nah itu. Terus salah satunya itu. Terus kemudian yang kedua memastikan ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jadi ada 2 hal. Oke. Kalau dia anak masih punya keluarga yang utuh, ada ayah, ada ibu. Bagaimana keluarga yang utuh itu diperkuat. Jadi anak juga mendapatkan hak, anak mendapatkan perlindungan, jaminan perlindungan dari keluarga. Dan keluarganya juga gitu. Nah, kemudian kalau yang kedua tadi lingkungan keluarga yang alternatif. Kalau misalnya anak-anak yang tidak punya, mungkin ada tidak punya ayah, tidak punya ibu lagi, atau bercerai, ya anak jalanan dan lain-lain. Nah ini siapa yang mengasuh? Nah jadi dipastikan bahwa anak-anak yang seperti ini tidak ada lagi yang terlantar di jalanan gitu. Dan itu diasuh, dibangun sistem pengasuhan, bisa ada keluarga pengganti atau ada lembaga atau yayasan atau panti seperti itu. Yang penting intinya anak tersebut Anak tidak terlantar. Itu Jadi, dipastikan. dipastikan ya. ya. Kak, bicara kebijakan Kak tentang Kota Layak, apa saja yang sudah dilakukan oleh Kota Banda Aceh, khususnya? Iya, dalam perjalanannya setelah komitmen semakin kuat dan isu ini tentang Kota Layak Anak ini sudah mulai diterima dengan baik. Nah ini intervensinya sudah mulai diperluas ke infrastruktur misalnya. Jadi bahwa anak di dalam beraktivitas dia akan butuh sarana, prasarana dan seterusnya. Nah kemudian ini yang didorong oleh pemerintah agar sarana-sarana yang nantinya akan mengupayakan pemenuhan anak ini benar-benar memang ramah untuk anak. Misalnya ya untuk sektor pendidikan, pemenuhan hak di bidang pendidikan. Nah ini sekarang pemerintah Kota Banda Aceh sedang dalam tahapan mendorong semua sekolah menjadi sekolah ramah anak. Apalagi terkait dengan kebijakan sistem pendidikan di negara kita dengan full day school seperti itu ya. Berarti kok ramah anak seperti apa Kak? Nah jadi konsepnya? Full day school itu kalau tidak dijalani atau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi sesuatu yang berat ya buat anak gitu ya. Anak akan stres dengan beban-beban yang ada di sekolah. Apalagi anak yang masih usia SD gitu ya. Nah jadi inilah upaya pemerintah bagaimana menjadikan sekolah itu rumah kedua bagi anak. Nah, layaknya rumah artinya sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak. Wah, ini gitu senang ya. nih kita nggak jadi full day school lagi Kak ya. Iya, kalaupun mungkin kebijakan itu mungkin belum bisa menghentikan secara langsung ya kebijakan itu, artinya ada strategi yang kita lakukan yang disiasati agar anak-anak tidak merasa mereka itu bebannya berat di sekolah. Artinya nah ini yang sedang kita dorong. Belum lagi ditambah PR ya, PR lagi ke rumah tapi, ya. Setahu saya tapi full day school itu tidak membolehkan lagi ada PR. Oke, Gitu. Kak, kita lanjut lagi deh Kak ya nanti ya. Kita lanjut setelah iklan, pemirsa Oke. jangan kemana-mana, talk show akan segera kembali.